teman-teman semua, jumpa lagi dengan gue Setiawan Surya dari Wild Genetics. Nah, di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang sedikit rahasia buat gue sebenarnya. Bukan sedikit sih, sangat rahasia buat gue, tapi oke lah gue berbagi sama kalian semua. Video ini sudah pasti sangat dinanti-nantikan oleh kalian para pecinta Kodok Pac-Man, dimana kalian pasti pengen juga tahu bagaimana caranya untuk breeding Kodok Pac-Man. Jadi di video kali ini sesuai janji gue akan ulas bagaimana cara ternak Kodok Pac-Man. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Oke teman-teman semua, gue mulai ya. Gue akan jelasin bagaimana cara untuk breeding Pac-Man. Di breeding Pac-Man itu ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama mulai dari tahap persiapan indukan. Yang kedua dari tahap hibernasi. Yang ketiga cara bangunin hibernasi yang benar. Yang keempat persiapan untuk breeding. Kelima breeding. Nah, habis itu baru tahap merawat kecebong dan sebagainya. Oke. Sebelum gue masuk ke tahap-tahapannya, ada 2 poin penting yang harus kalian perhatikan benar-benar. Poin yang pertama adalah kalian tidak bisa memiliki Pac-Man hanya satu pasang. Oke. Karena Pac-Man sifatnya pemilih. Jadi kalau betina tidak mau sama jantan, walaupun mereka amplexus, betina tidak akan buang telurnya. Kalau betina mau sama jantan, tapi jantannya nggak mau, kadang-kadang kebalik, betina yang amplexus jantan. Tapi kalaupun terbalik beneran jantan yang amplexus betina, biasanya jantan tidak mau buahi. Jadi pasti gagal, teman-teman. Oke. Usia juga pengaruh. Usia yang bisa untuk breeding adalah di usia 2 tahun minimal. Gue udah coba semua yang dari 9 bulan, setahun, sampai dengan setahun, hampir 2 tahun, setahun setengah, setahun 8 bulan, semuanya gagal. Yang bisa untuk di breeding adalah di usia 2 tahun. Jadi matang kelaminnya mereka adalah di usia 2 tahun, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Jadi usia dan juga jumlahnya, teman-teman. Nah, bagaimana rasionya kalau kalian mau breeding? Kalau gue di sini menemukan rasio terbaik adalah 3:1. 3 jantan dengan 1 betina di 1 tank breeding, teman-teman. Jadi biarkan betina memilih jantan yang dominan. Seperti itu. Oke. Hal kedua yang penting yang harus kalian pahami adalah kesehatan dari indukannya sendiri. Oke. Nah, kesehatan dalam arti apa? Yang pertama, apakah postur badannya bagus? Yang kedua, obes atau tidak? Yang ketiga, kekurusan apa enggak? Yang keempat adalah cacat atau enggak? Oke. Contohnya, kalau Pac-Man jaw drop yang mulutnya kebuka, apalagi sampai lidahnya keluar, kalian kawinkan, itu sudah pasti anakannya nggak akan pernah bisa jadi bagus, teman-teman. Karena indukannya sendiri sudah cacat. Jaw drop itu karena kurang kalsium. Nah, itu tidak bisa kalian kawinkan jadinya ujung-ujungnya. Sayang sekali. Oke, karena kalau kalian kawinkan dan jadi anakannya pasti cacat. Ini sangat tidak rekomendasi lah. Oke. Jadi 2 poin ini sangat penting, teman-teman. Kalian harus perhatikan di mana usia dan kesiapannya, lalu rasionya. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar untuk 2 hal ini sebelum kita mulai ke tahap-tahapannya. Oke, tahap yang pertama adalah persiapan indukan sebelum hibernasi. Oke, jadi kalau kalian sudah punya Pac-Man yang usia sudah 2 tahun minimal, oke, kita siapkan caranya gimana? Nah, kasih makan mereka porsi ditambah, teman-teman. Kalian kasih makan lebih banyak selama kurang lebih 1-2 bulan. Lalu kosongkan perutnya mereka kurang lebih 2 minggu. Tidak dikasih makan apapun selama 2 minggu. Tujuannya apa? Supaya ketika hibernasi tidak ada kotoran di dalam perutnya mereka. Nah, kenapa sih penting untuk kasih makan lebih? Karena sama-sama kita tahu hibernasi mereka tidur, mereka tidak ngapa-ngapain selama 2-6 bulan. Jadi mereka butuh asupan lemak dari badannya mereka sendiri, teman-teman. Jadi ini harus kalian pahami. Jangan sampai tidak. Kalau Pac-Man kalian nggak siap, jangan coba hibernasi. Oke. Lalu kita masuk tahap yang kedua, yaitu adalah persiapan hibernasi. Jadi ketika kita mau hibernasi mereka, kita harus siapkan tempatnya dulu. Kalau gue bisa pakai box yang cukup tinggi, karena gue butuh kokopit dalamnya kurang lebih 15 cm, 15-20 cm kedalamannya. Itu untuk Pac-Man-nya supaya bisa ngubur nantinya. Oke. Nah, Pac-Man yang sudah gue taruh di box yang isinya kokopit setinggi 15-20 cm ini, gue akan taruh di dalam tempat untuk gue biasanya hibernasiin mereka, di mana tempat itu bisa gue atur suhunya. Oke.
suhu awal biasanya gue setting di angka 20 derajat. Nah, ketika udah 20 derajat, gue akan biarin pacman-nya di dalam situ. Gue akan lihat dulu dia sehari sampai 2 hari ke depan. Kalau dia tidak ngubur diri ke dasar atau sampai tidak kelihatan, biasa gue keluarin lagi karena berarti pacman-nya nggak siap untuk hibernasi. Tapi kalau dia sudah ngubur diri sampai ke dasar, gue akan diemin. Tidak akan gue ganggu-gugat selama kurang lebih 2-6 bulan. Tetapi di awal-awal gue akan perlahan turunin suhunya mereka. Jadi dari 20 gue perlahan turunin sampai dengan 16 derajat. Oke. Setelah 2 bulan di suhu 16 derajat sampai 6 bulan, sebenarnya bebas sih, kalian mau 2 bulan sampai 6 bulan terserah kalian. Karena kalau buat gue, pengalaman gue adalah semakin lama dia semakin bagus, semakin banyak hasilnya. Oke. Setelah 6 bulan, biasanya gue 2-6 bulan, gue akan naikin suhunya perlahan. Balik lagi ke normal, yaitu di suhu 25 derajat. Nah, ketika udah sampai suhu 25, gue akan mulai spray untuk kokopitnya supaya mulai lembab. Nah, ini menandakan pacman untuk bangun biasanya. Dan dia akan keluar. Nah, ketika pacman sudah keluar, gue langsung pindahkan dia ke tank biasa gue piara mereka. Ke box yang biasa gue piara mereka dengan alas hanya air. Oke, gue akan kasih makan mereka. Nah, biasanya setelah hibernasi mereka nafsu makannya kurang banyak, kurang bagus. Perlahan-lahan kita ajarin, teman-teman. Jadi kasih makan dengan porsi kecil dulu. Ketika nafsu makannya sudah balik, kita perlahan naikkan porsi makannya. Kurang lebih sampai dengan 2 bulan. Oke, nah di fase seperti ini biasanya pacman kalian itu sudah mulai yang jantan sudah mulai bunyi setiap malam. Bahkan kalau gue biasanya tuh bunyinya nggak berhenti-berhenti. Mau pagi, siang, sore, malam, dia akan bunyi terus. Oke. Ini menandakan jantannya sudah mulai birahi. Nah, kenapa sih hibernasi ini penting? Hibernasi ini adalah tahap mereka mematangkan sel telur dan juga sel spermanya mereka. Jadi kalian nggak boleh skip tahap ini. Oke, setelah kalian sudah siapkan seperti itu, kalian siapkan tank breedingnya mereka. Kalian harus bikin rain chamber, hujan buatannya. Nah, bagaimana cara untuk bikin rain chamber? Gue sudah bikin videonya. Kalian bisa nonton di video gue sebelumnya, how to make rain chamber. Oke, di situ gue udah jelaskan secara detail bagaimana cara bikin rain chamber. Nah, biasanya setelah lewat dari 2 bulan, gue push makanan mereka lagi. Gue taruh jantan terlebih dahulu ke tank breeding. Gue akan diemin dia kurang lebih 1 hari. Lalu gue masukin betinanya. Oke. Biasanya kalau di gua, kalau memang pacman kalian sudah siap, maka kalau gue masukin mereka pagi, biasanya itu siang atau sore itu mereka udah mulai amplexus. Nah, kalau udah seperti itu, biasanya 2 jantan yang lain gue angkat, gue pisah. Jadi gue diemin hanya di tank breeding itu hanya ada sepasang itu, sepasang pacman yang sedang kawin, dan gue akan diamkan. Gue tidak akan ganggu sama sekali. Oke. Dan biasanya besok paginya gue sudah menemukan banyak sekali telur di dasar akuarium ataupun di ekretnya. Nah, kalau sudah seperti itu, jantan dan betina gue masukin ke dalam tank pelihara mereka kembali. Dimana gue mulai kasih makan lagi untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Nah, untuk merawat telurnya itu kalian nggak perlu melakukan apapun, cukup diamkan saja. Biasanya kalau telur yang fertil itu dia akan berubah menjadi kecebong kurang lebih 18 sampai dengan 24 jam, teman-teman. Jadi kalau sudah lewat dari 24 jam telurnya tidak berubah, sudah pasti itu gagal. Oke. Gagalnya bisa banyak sebab. Yang pertama tadi indukannya nggak mau. Bisa juga mungkin salah satunya mandul. Itu bisa terjadi karena kemarin gue baru menemukan pacman gue ada satu yang mandul. Oke. Jadi tidak semua pacman itu bisa untuk dikawinkan. Bisa juga ada yang mandul. Nah, kalau mereka sudah berubah secara 24 jam, biasanya gue baru bersihkan tank breeding gue. Jadi gue pindahkan ke cebongnya satu persatu menggunakan sendok plastik. Dengan sangat pelan-pelan, karena nggak boleh sampai mereka kenapa-napa. Kalau sudah semua, gue bersihin tanknya, baru gue isi air baru. Nah, ke cebongnya gue pindahin lagi. Oke. Nah, ke cebong nggak langsung makan. Ke cebong itu butuh waktu kurang lebih 24 jam. Biasanya itu 24 jam pertama dia baru nempel di dinding kaca ataupun di alas, di dasar. Nah, setelah 24 jam mereka baru mulai berenang. Nah, ketika mulai berenang inilah mereka baru mulai makan, teman-teman. Dan hati-hati,
Pac-Man ketika baru mulai berenang, di sanalah mereka sudah mulai kanibal. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita kasih makannya dengan cacing beku, gua pernah kasih cacing beku itu per 2 jam sekali. Itu baru hasilnya maksimal. Nggak bisa sebentar, teman-teman. Nggak bisa kalian kasih jeda lama. Jadi 2 jam sekali gua kasih makan. Dan airnya harus dijaga, tetap harus selalu bersih. Karena air kotor bikin kecebong banyak yang mati. Dan kalau cacing beku didiemin lama-lama itu akan membusuk dan merusak airnya. Oke. Jadi kalian harus rajin ganti airnya juga, rajin kasih makannya juga. Nah, biasanya dari kecebong menjadi katak itu kurang lebih usianya adalah 19 sampai dengan 1 bulan. 19 hari sampai 1 bulan biasanya. Mereka sudah akan menjadi katak yang kaki 4. Dimana ketika mereka sudah mulai kaki 4, baru pindahkan mereka ke tempat yang airnya lebih sedikit. Atau lebih ada daratannya. Karena ini sudah waktunya mereka ke daratan, teman-teman. Seperti itu. Nah, ketika Pac-Man kaki 4 biasanya masih ada buntut. Biarinin aja dulu. Jangan kasih makan mereka. Ketika sudah buntutnya terserap sempurna, barulah ini waktunya kalian kasih makan mereka. Oke, untuk ingat, untuk perawatan baby, adult maupun juve semua sama pola pakannya. Jadi setelah mereka sudah nyerap buntut, ya sudah, kalian tinggal merawat mereka seperti kalian merawat Pac-Man pada biasanya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman video gue untuk bagaimana cara ternak rock Pac-Man. Gue nggak terlalu detail banget karena balik lagi cara ternak ini sebenarnya rahasia gue. Tapi gue akan sharing sebagian informasinya ke kalian. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.